Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Gudan? Susah payah aku mengusirnya dari rumah ini. Kenapa dia kembali lagi? Dan apa yang dia cari di album pernikahannya itu? Aku sama sekali tidak mengerti. Durga? Jika kau di sini untuk mengatakan sesuatu, kembali saja. Kau datang ke sini untuk tinggal selama 3 hari sebagai tamu. Jadi tetaplah menjadi tamu. Hidup dengan tenang dan menjauhlah dariku. Ya, aku akan pergi, Durga. Tapi sebelum aku pergi, biarkan aku menyelesaikan tugasku di sini. Itu artinya aku benar. Kau berbohong tentang waktu yang tidak baik dan bahaya yang mungkin kita hadapi. Ya, kau benar sekali. Karena itulah, aku ingin menunjukkan sesuatu. Agar kau tahu kenapa aku sampai harus berbohong dan aku masih berada di sini. Aku tidak ingin melihat atau mendengar apapun, Gudan. Ketika kau sudah mengakui kalau kau itu berbohong, kenapa aku harus menonton video pernikahanmu? Itu tidak perlu. Kau perlu menontonnya, Durga. Penting bagimu untuk menonton video itu. Apa kau melihatnya? Seseorang menambahkan obat penenang dalam minuman Chutki, lalu dia menculiknya. Dan orang itu memaksaku untuk menikahi Paman Eje. Tapi Durga, aku yakin Paman tidak mungkin melakukan hal itu. Kalau bukan dia yang berada di balik penculikan itu, lalu siapa? Aku butuh bantuanmu untuk menemukan kebenaran. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Setidaknya kalau bukan untukku, maka lakukanlah untuk Paman Eje. Lakukan untuk membersihkan citranya. Dan yang terpenting untuk mengetahui kebenarannya. Katakan padaku, Durga. Apa kau akan membantuku untuk membuktikan bahwa Paman tidak bersalah? Dan menangkap pelakunya? Jangan mengharapkan bantuan apapun dari kami. Kau sangat merepotkan kami. Dan kau malah mengharapkan kami membantumu. Wah, kami menghormatimu dan menerimamu. Dan apa yang kau lakukan? Kau mengambil keuntungan yang tidak semestinya. Iya, dia benar. Dan kau bertanggung jawab atas kondisi kami sekarang. Jadi kami tidak akan membantumu. Tidak akan. Laksmi? Kurasa kau ingin mengatakan sesuatu kepada Gudan, bukan begitu, Laksmi? Iya. Ibu, aku kehilangan penglihatan karenamu. Dan aku terus saja terjatuh. Aku pernah dengar kalau seorang ibu mertua adalah dasar dari sebuah keluarga. Dia menjaga keseimbangan dalam keluarga dan menyebarkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Tapi aku tidak beruntung. Kaki saudariku patah dan penglihatanku terganggu karena ibu mertua. Dia membawa penderitaan bagi keluarga. Apa yang kau katakan, Laksmi? Kapan aku melakukan itu padamu? Aku sangat khawatir melihat kondisimu seperti ini. Kau membutuhkan pertolongan medis. Ayo. Cukup, hentikan. Berhenti berpura-pura baik di depan kami.
Kami tidak akan pernah membantumu. Aku tidak berpura-pura. Baiklah, lupakan aku. Aku ulangi sekali lagi ya. Kau perlu ke dokter. Biar aku membawamu ke dokter. Ayo. Kami tidak akan pergi kemana-mana denganmu. Apa kau tidak mengerti? Kami tidak ingin membantumu, Ibu. Saat kami mencoba mencari tahu kenapa kau datang ke sini, semua ini terjadi pada kami. Kakiku, jangan menginjak kakiku. Ibu, sana bicara. Ibu, apa kau lihat kondisiku? Aku ingin bicara denganmu. Tapi tadi aku malah bicara pada Saru. Bahkan jika kau memohon bantuan pada kami tidak akan membantumu lagi. Apa kau mengerti? Saru dan Laksmi, kapan aku pernah meminta bantuan pada kalian? Aku tidak bilang kalau aku butuh bantuan kalian. Aku sarankan kalian berdua pergi dan istirahatlah. Aku hanya membutuhkan bantuan Durga. Kami bertiga selalu melakukan semua bersama. Benar. Jangan mencoba memecah belah kami. Itu benar sekali. Dan keputusan kami sudah tetap. Kami tidak akan membantumu. Kau mengerti? Aku tidak meminta bantuan untuk diriku sendiri. Dan aku pikir Durga pasti akan membantuku. Setidaknya untuk Paman Eji. Baik, sesuai keinginanmu. Aku akan membantumu. Jika apa yang kau katakan kepadaku itu benar, aku tidak masalah untuk membantumu, Gudan. Itu bagus. Ayo, kalau begitu beri aku tos. Ya, akhirnya aku senang mendengar bahwa kau mempercayaiku sekarang. Kau jangan terlalu bahagia. Aku melakukan ini hanya untuk Eji. Dan kuharap kau jangan salah menafsirkannya. Iya, aku sangat senang tahu bahwa kau setidaknya setuju untuk membantuku, Durga. Dan tolong dengarkan aku ya. Aku sudah merencanakan segalanya. Aku sudah pikirkan bagaimana melakukan rencana kita. Aku akan beritahu nanti. Aku pergi dulu sekarang ya. Ada yang harus kulakukan. Tunggu ya. Kemarahan kalian kuanggap wajar saja. Tapi aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga ini. Kak Durga, apanya yang untuk kebaikan keluarga? Pada hari Eje menikah, adiknya Gudan, Revati, waktu itu diculik. Dan Gudan mengira Eje yang menculiknya. Tapi sekarang, dia ingin sekali menangkap pelakunya. Dan aku bersedia untuk mendukungnya agar aku bisa mengawasinya sambil membantunya dan mencari tahu sebenarnya alasan apa dia kembali ke rumah ini. Kisah penculikan hanyalah sebuah kebohongan. Bagaimana mungkin bisa ada penculik ketika tidak ada yang diculik, kan? Gudan berbohong padaku agar aku percaya kepadanya. Sebenarnya, aku yakin Gudan menginginkan properti keluarga Jindal. Gudan tidak akan pernah menang selama aku ada di sini. Gudan tidak akan pernah bisa menang. Wow, Kak Durga. Aku harus katakan kalau kakak pintar sekali. Iya, Kakak sudah membuat rencana cara menghancurkan Gudan. itu hebat.
Aku tidak akan melewatkan bidikanku setiap saat. Jadi sampailah di sana secepat mungkin. Tidak. Mata penculik mencerminkan kekejaman dan kebiadaban, tapi mata dia terlihat polos. Pasti bukan dia pelakunya. Maaf. Selamat malam. Buku. Biar ku simpan. Tidak ada air di kamarnya. Begitu aku menemukan penculik Chutki, aku akan mengatur semuanya. Apa tidak ada air dingin? Apa yang terjadi, Bu? Kenapa kau terlihat takut seperti ini? Aku datang ke sini hanya untuk memuaskan dahagaku saja. Maksudku, aku hanya ingin minum. Sebenarnya, aku merasa di sini sangat panas. Padahal sekarang musim dingin, kan, Bu? Itu aneh. Oh, tunggu. Kenapa terburu-buru? Pada saat-saat seperti itulah kita harus saling mendukung. Maksudku, istriku hanya tidur sepanjang hari dan tidak ada bedanya dengan suamimu Aksat Jinda yang tetap terjaga ataupun tidur. Jangan berani-berani menyebut nama Paman EJ, dasar orang kotor. Apa kau tidak tahu bahwa pengecut menjauhi mereka yang pemberani? Mereka takut padanya. Jadi kau harus takut padanya. Kau tidak pernah tahu kapan kau mungkin diserang olehnya. Oh, maaf. Aku jadi takut. Tapi amarahmu ini sangat luar biasa. Sudahlah, Bu. Beritahu aku masalah apa yang kau miliki. Kau bisa bicara denganku. Aku menjadi petugas polisi agar aku bisa membantu orang-orang seperti ini. Kau menganggap dirimu seorang petugas polisi? Ya? Kau bukan polisi. Kau penjahat. Oh. Dan orang jahat dan preman tidak pantas mendapatkan
seragam yang kau kenakan itu. Orang sepertimu layak untuk dipenjara. Jadi menjauhlah dariku sekarang juga. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan menyadari kapan kau akan kehilangan pekerjaan dan akan berakhir di penjara. Benarkah? Omong-omong, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Kau dan Revati sangat berbeda. Kau selalu mencoba mengabaikanku dan adikmu terus mencari kesempatan untuk mendekatiku. Sejujurnya, aku tidak punya rasa hormat. Tapi ya, aku sangat mencintai apa yang ada di adikmu. Begitupun sebaliknya. Kau harus tahu, aku akan mencintai adikmu untuk selama-lamanya. Au! Aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk tidak pernah menyebut nama Chutki. Sekarang kau mengerti. Jadi kau tidak suka kalau aku hanya menyebut nama adikmu? Tunggu dan lihat saja. Aku akan segera menikahi adikmu dan membawanya ke rumah ini sebagai istriku secepatnya. Aku berjanji dengan apa yang kukatakan. Lalu biarkan aku melihat bagaimana kau menghentikanku dari mendekati adikmu Revati itu. Lihat saja nanti. Durga. Ini aku Gudan. Jangan takut. Apa yang kau lakukan di kamarku? Aku ingin bicara denganmu tentang... Shh. Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Aku tadi sedang berdiri di balkon. Saat aku berada di sana, aku pikirkan mata di balik topeng itu dan aku bertanya-tanya siapa orang di balik topeng itu. Aku benar-benar penasaran. Mata apa? Tolong bicara dengan perlahan. Biarkan aku jelaskan. Lihat ini kan. Jangan lihat mata yang tergambar di bawah. Fokus saja pada mata yang tergambar di atas. Lihat ini. Mata ini adalah mata orang yang menculik Chutki dan memaksaku menikah dengan Paman Eje. Hari itu, dia memakai topeng coklat seperti ini. Ketika kau sudah tahu kenapa kau butuh bantuanku, Aku hanya melihat matanya saja. Aku tidak tahu siapa orangnya. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu siapa dia. Tapi aku punya petunjuk. Siapapun orang itu, dia datang ke pernikahanku dengan Paman Eje. Dia ingin aku dan Paman Eje menikah. Siapa yang ingin aku menikah dengan Paman Eje? Coba kira-kira siapa yang melakukannya? Kenapa ada orang yang menginginkanku untuk menikah dengan Paman Eje? Satu hal yang pasti, kalau sampai aku melihat mata itu lagi, aku pasti bisa mengenalinya siapa orang itu. Maaf. Kishore bangun karena aku. ayo keluar. Apa kau mengerti yang kau katakan itu? Iya. Seluruh kota datang untuk menghadiri pernikahan Eje. Iya. Apa kau akan pergi dan memeriksa mata semua orang? Kau bercanda kan? Dengar ya. Kalau semua orang yang menghadiri pernikahan kami mengunjungi rumah kita lagi, aku pasti akan memperhatikan mata mereka dan mengenalinya. Tapi kenapa semua orang itu harus datang ke rumah kita tanpa alasan? Aku punya rencana. Kita akan mengundang semua orang yang menghadiri pernikahan kita. Aku pribadi yang akan mengundang mereka. Aku, Gudan, akan mengundang mereka. Dan Durga, kau yang akan mengirim undangan kepada semua orang agar mereka tidak datang dengan tangan kosong. Apa yang ingin kau lakukan, Gudan? Nanti ku beritahu. Tidak. Kau harus tidur kan sekarang? Ini sudah larut, maka tidurlah. Aku akan mengatakan rencananya besok lagi ya.
Hanya Tuhan yang tahu apa yang Gudan rencanakan. Dan aku akan membuktikan kalau kau salah dan aku bisa mengusirmu dari rumah ini. Dan ini adalah janjiku padamu, Durga Jinda. Permisi, dengar ya. Dengar, kali ini aku ingin setiap dinding di rumah ini dihiasi dengan hiasan. Ini tugasmu untuk memasang bunganya. Hah? Aku akan memeriksa sendiri. Dengar aku ya, Pak. Tidak, sebelumnya aku ingin pekerjaannya sempurna. Aku akan memeriksa semuanya secara pribadi. Awas kalau sampai ada yang salah, pegang ini. Pergilah. Oh ya, pasang lampunya dengan baik ya. Ya Tuhan, tidak ada yang selesai tepat waktu. Kali ini... Maaf. Jika kau tidak keberatan, boleh aku tanya mengapa rumah ini didekorasi? Ya? Kau bisa tanya? Aku tidak punya masalah, katakan saja. Gudan, kenapa rumahnya didekorasi? Rumah ini didekorasi karena hari ini adalah resepsi pernikahan kita. Apa katamu? Resepsi pernikahan? Apakah Tunggu kau... sebentar. Jangan kaget begitu. Semua orang mengetahui rencana aku. Rencana apa? Akan kuberitahu. Sebenarnya, aku mengadakan pesta ini untuk menangkap penculiknya. Katakan padaku, setiap orang yang menghadiri pernikahan kita juga akan menghadiri resepsi kita karena aku telah mengundang mereka. Jadi penculiknya juga akan datang ke sini. Dan dia akan menghadiri pesta pernikahan ini. Dengan begitu aku menjebaknya. Dan satu lagi, kalau dia bertindak so cerdas dan tidak menghadiri resepsi, aku akan tahu siapa yang tidak menghadiri resepsi itu. Bagaimana? Jadi kepalaku menang, ekormu kalah. Penculiknya akan ditangkap sesegera mungkin. Kak Laksmi. Kak Laksmi. Ayah di sini. EJ, kenapa kau tidak bicara dengan ibu? Tidakkah menurutmu yang dia lakukan itu sangat Ya, kekanakan? Itu kan kekanak-kanakan. Siapa yang telah mengundang banyak orang datang ke pesta hanya untuk menangkap penculik? Apa yang terjadi pada kalian berdua? Kondisimu? Itu karena aku. Tentu saja. Siapa lagi selain kau yang bisa melakukan ini? Ayah, jangan beritahu siapa yang melakukan ini dan kenapa. Lebih baik, ayah batalkan saja pestanya. Dalam kondisi seperti ini, mana mungkin kami akan tampil dengan baik. Boleh kan, ayah? Tunggu sebentar. Minggir. Mencari penculik itu adalah rahasia, bukan? Bagaimana bisa menjadi rahasia ketika ibu, menantu, dan aku sudah mengetahui? Hei. Kenapa kita harus merahasiakannya dari keluarga? Gudan, ide mengadakan pesta ini bodoh sekali. Kita akan menangkap penculik di pesta itu. Aku belum pernah mendengar ide yang begitu bodoh. Jika kau tidak punya kemampuan, mengapa kau bertindak sok pintar? Pertama, lepaskan tanganku. Apa kau pikir aku ini bodoh? Aku lebih pintar darimu. Apa kau tahu kenapa? Aku hafal tabel perkalian 19. Apa kau tahu itu? Tabel perkalian 19. Kau tidak tahu kan? Aku tahu. Aku tahu seluruh tabelnya. Baiklah, kalau begitu, akan kuberitahu isi tabel perkalian 19 padamu. 19 dikali 1 sama dengan 19, 19 dikali 2 sama dengan 38, 19 dikali 3 sama dengan 57, 19 dikali 4 sama dengan 76, 19 dikali 5, 95. Oh, baiklah, aku akan mengulanginya sekali lagi untukmu. Tidak perlu. Kupikir... Dengar dulu. Kupikir kita semua sudah tahu betapa cerdasnya kau, Gudan. Itulah yang coba aku jelaskan padamu. Ya. Aku memberitahumu kan, kau membuat kesalahan besar dengan menganggapku enteng. Jangan anggap aku enteng. Lakukan satu hal. Kau tidak perlu berbuat banyak, tolong kenakan pakaian yang bagus saja, itu sudah cukup. Kalau kau ingin bersamaku di pesta, maka tolong jangan pakai pakaian yang membosankan. Aku memakai pakaian yang membosankan. Ya. Baik. Aku tidak tertarik dengan pesta bodohmu ini. Jadi, aku tidak akan melakukan apapun. Kenapa tidak, Aksan? Gudan sudah membuat rencana yang luar biasa. Artinya ibu mendukungnya dalam kebodohan ini. Aku mendukungnya dalam setiap rencananya dan bukan karena pesta itu. Hah? Dia juga bertanya padaku sebelum mulai membuat persiapan ini.
Dan bahkan kau akan mendukungnya. Setidaknya aku bisa melihat pernikahanmu lagi di usia tuaku ini. Sampai sekarang saja penculiknya belum tertangkap. Itu benar sekali, Nenek. Kau benar. Dan satu hal lagi. Tidak peduli apakah kau menyukai ideku atau tidak, aku berjanji padamu aku akan menemukan penculiknya di pesta ini dan membuktikan bahwa kau tidak bersalah soal hal ini. Nenek, Tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Baik, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Aku harap yang terbaik untukmu. Selamat berburu. Nenek, kau akan memutuskan apa yang akan aku pakai untuk pesta ini, kan? Kak Laksmi, diam, mereka pergi. Saru, Ya? katakan padaku. Apa? Kau benar-benar pintar matematika. Iya. Apa kau tahu tabel perkalian 19? Kau ini bicara apa, Kak Laksmi? Tentu saja aku tahu. Tapi hanya saja, terkadang aku juga lupa. Kau lihat kan bagaimana Gudan mengatakannya sekaligus. Kau tahu, Saru, Kak Durga kadang berpikir dia itu bodoh. Tapi dia tidak sebodoh itu kan. Lihat, mendengarkan Kak Durga, aku jadi kacau. Dan satu hal lagi, yang menurutku dia tidak akan meninggalkan rumah ini kemanapun. Aku pikir Kak Durga lah yang akan menderita. Ayo. Parvi itu sangat aneh. Dia ingin menikahiku. Hanya dalam waktu seminggu. Gudan memintaku menjauhi Parv, tapi dia ingin menikah. Tidak. Aku harus bicara pada Gudan. Aku tidak bisa menikah tanpa memberitahunya. Siapa yang menelponku? Aduh. Halo? Hai Cutki, apa kabar? Aku baik. Apa kabar? Oh ya, apa kau sibuk? Iya, aku agak sibuk. Banyak yang harus aku lakukan. Banyak yang harus kau lakukan. Apa semuanya baik-baik saja? Iya. Kami akan mengadakan resepsi pernikahan kami. Aku sibuk. Apa? Resepsi pernikahan? Setelah sekian lama? Resepsi pernikahan? Kemarikan teleponnya. Tunggu, Bu. Kemarikan. Halo? Mertuamu itu tidak mengadakan resepsi ketika kau menikah. Jadi kenapa mereka mengadakan resepsi sekarang? Jadi begini Bu, mereka tidak bisa melakukannya saat itu. Wah, ini luar biasa ya. Ini resepsimu. Dan kau baru memberitahu anggota keluargamu sekarang? Kau itu sudah kaya Gudan, tapi kami tetap sama seperti ini. Seseorang perlu merencanakan sesuatu sebelum menghadiri pesta yang diadakan oleh orang kaya Gudan. Iya Bu, aku mengerti itu. Sebenarnya aku sangat sibuk sekarang, banyak yang harus kulakukan. Itu sebabnya aku tidak bisa menelpon ibu dan mengabari. Ibu pasti tidak bisa datang dalam waktu sesingkat itu kan? Kenapa tidak bisa? Kami pasti akan datang. Nanti orang akan bilang apa? Kami orang tuamu dan tidak datang ke acaramu? Dengar ya, kami akan sampai di sana jam 8. Baik. Itu belum terlambat kan? Tidak. Jam 8 malam sempurna, maka datanglah jam 8. Seperti itulah perilaku orang kaya. Berhari-hari setelah pernikahan mereka mengadakan resepsi untuk Gudan. Tapi jangan khawatir sayang. Secepatnya kau akan sangat bahagia. Kau akan ke rumah itu dan menjalani hidup yang indah. Sekarang kau bersiaplah. Ibu juga akan bersiap. Aku tidak bisa memberitahu Gudan tentang pernikahanku. Nyonya, paketmu ada di sini. Aku menyimpannya di kamarmu. Paket sudah dikirim? Aku sudah memberitahumu berkali-kali tidak memanggil ke Nyonya. Oke, baiklah. Tunggu sebentar. Tolong simpan dokumen ini dengan sangat hati-hati. Kalau Tuan Jindal melihatnya, maka dia akan membuat keributan ya. Oh ya, dokumen ini sangat penting. Itu adalah surat yang sangat penting. Jadi tolong jangan pernah kau menyentuh benda itu ya. Ya, lakukan dengan benar. Ada begitu banyak yang harus dilakukan.
Ya Tuhan, apa ini tempat tinggalku? Apakah ada yang mau memberiku segelas air? Hei, ambilkan air. Ini terlihat seperti gambar mataku. Laksmi, tolong pegang ini. Ya. Dan Durga, yang ini punyamu. Aku memesan topeng ini khusus untuk pesta malam ini. Apa yang akan terjadi? Dengar baik-baik. Yang akan terlihat hanya mata. Persis seperti ini. Maka akan lebih mudah kita untuk mengidentifikasi penculiknya, iya kan? Idemu itu bagus juga. Belum ada seorang pun di Indore yang pernah ke pesta topeng sebelumnya. Benar sekali. Sampai kapan kau akan melakukan tindakan ini, Gudan? Siapa yang akan kau tangkap ketika tidak ada seorang penculik pun? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bersikap seperti Gudan. Hei, Saru, apa yang terjadi? Kenapa kau berjalan seperti itu? Ini kakiku sakit semuanya gara-gara Gudan. Kakiku patah karena dia. Sekarang dia seolah-olah membuat pesta resepsi. Berpura-pura resepsi maksudnya? Semua ini hanya sandiwara, Parv. Dia ingin memanggil semua orang untuk menghadiri pernikahan dengan alasan mengadakan resepsi. Katanya dia melihat mata pria yang telah menculik adiknya. Dia ingin melihat mata penculik satu persatu. Maka dari itu, dia memesan topeng untuk semua orang agar dia bisa mengidentifikasi penculiknya. Sekarang coba pikir, memangnya penculik itu bodoh sampai dia bisa ditangkap dengan mudah? Tidak kan? Kalau menurutku itu ide yang sangat buruk. Tunggu sebentar. Apa dia mengacu pada mata ini? Dari mana kau mendapatkan ini? Kalau dia yang mendapatkan ini, pasti dia membuat salinan dan menyebarkannya ke seluruh kota. Oh ya, kau ini kenapa? Dia itu gila kan? Artinya, jika Gudan melihatku memakai topeng, dia akan bisa mengenaliku. Kita lihat saja, penculik Chutki pasti akan tertangkap hari ini. Dan dia akan segera berada di balik jeruji besi penjara. Aduh, kadang-kadang aku merasa kalau aku bukan menantu di sini, tapi aku pelayan di rumah ini. Aduh, banyak tugas yang harus diurus sampai tidak ada waktu. Aduh, Hei Saru, kau di sini? Iya, aku baru selesai kerja. Aduh, Lupakan itu. Iya. Katakan padaku. iya. Aduh, Bagaimana penampilanku? apa kau tahu kalau Rani saja lebih baik darimu? Rani istri Tuan Mehta. Aku membicarakan anjing milik Nyonya Agarwal. Aku bicara tentang anjing yang harus menggonggong sepanjang waktu. Dia saja lebih baik darimu. Memangnya kau apakan wajahmu itu? Oh, Saru. Ya? Tolong aku.
Tolong rapikan Oh ya. iya, Apa tunggu. yang sudah aku perbuat? Tunggu dulu. Dengar, duduk dulu sana. Aku tidak bisa. Ayo duduk. Aduh. Saru, Kak Laksmi, saat kau tidak bisa melihat dengan baik, kenapa kau merias wajahmu? Kau kan bisa menungguku. iya kau benar. Harusnya aku menunggumu. Wajahku jadi tidak akan seperti ini. Tolong aku. Ayo cepat. Iya, tunggu. Hmm. Aduh. Saru, kau satu-satunya yang aku percaya. Kak Durga membuatku mengalami kesulitan yang besar. Kau ingatkan saat dia mengatakan dia akan mengusir Gudan dari rumah ini. Begitu dia tahu kenapa Gudan kembali, itu tidak terjadi. Malah Gudan akan mengadakan resepsinya di sini. Aku tidak suka. Aku benar-benar tidak suka. Saru, mungkin ini aneh, tapi kenyataannya Kak Durga bertingkah sangat aneh belakangan ini. Dia sudah berubah. Dia melakukan sesuatu tanpa logika. Itu benar sekali kan? Apa dia akan kehilangan sesuatu kalau tanya pendapat kita sebelum membuat rencana? Tidak kan? Dia kira kita ini pasti bodoh. Saru, aku beritahu kau ya. Suatu hari dia akan membayar kesombongannya. Dia tidak akan bisa menghadapi. Kau menyelamatkanku. Ada apa, Saru? Kenapa kau diam saja? Hidung tajam seperti ini. Hidung ini seperti milik Kak Durga. Laksmi, akan lebih baik jika kau mengkhawatirkan wajahmu sekarang. Aku akan mengurus diriku sendiri. Tidak begitu, Kak Durga. Aku tadi bilang pada Saru kalau kau pasti sudah membuat rencana untuk Gudan dan kami berdua tidak akan mengampuni dia. Benar kan, Saru? Laksmi, ayo, ikut aku. Duduklah. Saru. Dengar ya, Laksmi. Kau tahu aku ini bukan orang bodoh yang tidak akan mengerti kalau kau mengkritikku di belakangku. Tidak, Kak, sebenarnya. Dan untuk Gudan, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Dia ingin menemukan penculiknya, iya kan? Bagaimana bisa dia menemukan penculiknya ketika penculikan itu tidak terjadi? Ku beritahu kau sesuatu. Riasan ini terlihat bagus di wajahmu. Kau memang tidak bisa melihat, tapi pikiranmu masih normal. Kau bicara apa di depan Kak Durga? Hah? Kak Laksmi, dengarkan aku baik-baik. Kau tidak bisa melihat apa-apa kan? Aku akan pakai anting biru ke pesta, sementara Durga pakai anting warna-warni. Sebelum Kak Laksmi bicara dengan siapapun, pastikan kau melihat warna anting-antingnya. Iya, baiklah. Aku kan melakukannya tidak dengan sengaja. Lihat kondisiku. Gudanlah yang bertanggung jawab untuk semuanya ini. Dia menikmati pesta setelah mengganggu kita. Kau jadi pincang dan aku tidak bisa melihat dengan baik. Aku akan mempermalukannya di pesta itu. Ingat, itu adalah janji Laksmi Jinda. Benar, Kak. Penting bagi kita untuk memberi pelajaran pada Gudan. Agar Gudan bisa tahu kalau kita ini bukan orang bodoh. Sekarang tunggu dan lihat saja. Aku akan menggunakan topeng ini untuk mengeksposmu. Kau akan lihat nanti. Tidak akan bisa menghadapi siapapun setelah itu. Masuk kau. Kau selalu mengacaukanku, Parv. Apa kau tidak melihatku waktu berjalan? Dengar, Bu. Bahkan jika aku ada di depanmu, kau juga tidak bisa melihatku. Dia pikir dia itu sangat pintar, tapi dia tidak pernah tahu seberapa pintar diriku ini. Biarkan aku bantu, Bu. Biarkan saja, topeng ini sudah dipesan untuk pesta resepsiku. Jadi jangan berani-berani menyentuhnya ya, jangan coba-coba. Karena kau tidak diundang ke pesta ini. Oh,
Benarkah? Aku suka gayamu yang ini, tapi apa yang bisa kulakukan? Tidak mungkin aku tidak menghadiri pesta yang diadakan di rumah ini. Tidak mungkin aku tidak datang. Kau, kenapa peduli dengan topeng seperti ini? Ini adalah ide lama. Memakai topeng untuk pesta itu adalah hal kuno. Benarkah? Hah, aku pikir kau belum pernah mendengar ungkapan lama itu adalah emas.